Sama seperti sekarang, fundamental ekonomi Indonesia solid rapuh, ekonomi hayalan. Nah, moneternya juga begitu, hayalan juga. Nah, kalau Indonesia bersandar pada hayalan, ya Anda masuk dalam ekonomi hayalan yang nggak pernah kokoh. Di klima yang sekarang baru terjadi sekarang ini, diintimidasi. FTSE menyatakan 4 keluar, 4 lagi keluar, intimidasi. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Perang Iran adalah bagian dari kelemahan struktural di Indonesia. Bisa Anda elaborasi itu, Pak? Kelemahan struktural yang pertama adalah kita punya ketergantungan import atas energi. 1 juta barel per hari. Atas energi, 1 juta barel per hari. Kelemahan yang kedua adalah industri kita membutuhkan impor atas bahan baku dan bahan penolong. Kelemahan ketiga, SRBI kita bersandar pada Fed Fund Rate. Kelemahan keempat, undisbursed loan sekarang naik menjadi 2.551 sekian triliun. Jadi dari bulan lalu ke bulan sekarang naik 27 triliun. Kelemahan keempat, kelas menengah ambruk dan belum membaik. Kelemahan lebih lanjutnya, dengan SRBI BI rate naik, itu menggambarkan financialization, itu terus berkembang, dampaknya kemudian UMKM makin tertekan. Nah itu internal. Eksternalnya sebenarnya bukan hanya perang, tapi juga sebelumnya sudah terjadi kasus Eropa, Ukraina Rusia, itu ikut menekan. Saya menyebut dalam buku saya, Ukraina Rusia itu krisisnya 5F. Apa itu 5F? Food, fuel, financial, gitu ya, fashion, sama satu lagi food frekuensi. Jadi Eropa mengalami krisis keuangan, Eropa mengalami krisis pangan, Eropa mengalami krisis energi, Eropa mengalami krisis peradaban. Mereka menyebutnya sebagai civility. Kalau Mark Leonard menyebutnya sebagai interconnectivity war. Dan kemudian mereka juga mengalami krisis peradaban seperti yang ribut macam-macam. Nah itu berdampak meluas. Lalu kemudian Amerika yang ambil sikap seperti itu dengan cara ingin mempertahankan posisi diri yang hegemoninya dalam kajian internasional mulai runtuh, mulai luruh. Anda boleh berbantah, tapi faktanya memang Stephen Walsh dari Harvard University bahkan menyebut hegemonnya sebagai hegemon predatorik. Hegemon yang memangsa apapun. Itu karena Amerika mengalami dedolarisasi. Amerika mengalami deindustrialisasi. Amerika kemudian mengambil sikap, kalau ngelihat dari pertarungan pemikiran di Bloomberg dan di Wall Street Journal, kapitalisme dalam posisi gamang antara membiarkan negara melakukan intervensi atau terus korporasi bertahan melawan corporate capitalism. Atau kalau dilihat dari posisi Bloomberg misalnya, mereka gamang apakah memang ini akan tidak berisiko kalau melihat seperti itu. Dalam bahasa yang lain, kalau melihat dari percaturan internasional, eksternal, dunia sedang mencari bentuk baru. Dunia sedang mencari bentuk baru dalam kondisi dedolarisasi terjadi, perang tidak jelas kemana, ngomong tentang gencatan senjata tidak pernah selesai, gitu ya. Di sisi lain, Amerika sudah berubah, posisinya hegemonnya meluruh. Di sisi lain, strategiknya bukan sekedar energy price war, dia sudah masuk yang namanya supply chain strategic war. Jadi strategi perang berbasis mata rantai pasok. Nah itu melibatkan kemarin pembicaraannya yang terjadi di Beijing, 13-15 dan 19-20. Dua-duanya kelihatan bahwa pergeseran itu tidak mudah mencari bentuk baru. Di situ posisinya Indonesia nggak jelas. Nggak jelas maksudnya seperti apa? Sikap dari pemerintah sepertinya sudah banyak yang dilakukan untuk sebagai langkah preventif? Saya setuju. Sudah banyak. Misalnya kemarin ke Perancis berusaha ngebangun kesepakatan. Misalnya begitu ya. Bahkan kalau pakai pendekatannya Mensekap, sudah berhasil mendatangkan investasi 2.437 triliun. Dari Jepang mendatangkan 575 triliun. Kalau memang sukses, mestinya building market confidence-nya terbangun. Kepercayaan pasar terhadap situasi ini terbangun. Ternyata enggak juga. Terbukti hari ini, dolar seperti itu gitu ya. Kalau dilihat dari harga minyak, kita memang akhirnya
ya ketergantungannya akhirnya terpukul lagi lebih dalam. Artinya fiskalnya karena utang luar negeri, karena kemudian tekanan importnya tinggi, ya nggak bisa bikin apa-apa juga. Itu yang saya sebut sebagai tekanan struktural, tekanan fundamental, tekanan fungsional membuat Indonesia tidak pernah bisa lepas keluar dari situ. Jadi siapapun presidennya, yang kedua, kecuali Menteri Keuangannya bagian dari kekuatan elit global, maka Indonesia bisa selesai, bisa mondar. Tapi itu sementara. Jadi kalau pakai pendekatan, saya ingin masuk ke perdebatan pemikiran Barat misalnya. Kalau saya pakai Hyman Minsky, ini bagian dari financialization yang hanya selesai, yang hanya selesai karena mereka menggunakan yang disebut dengan bond stabilization fund. Ini pemerintah sudah mengeluarkan bond stabilization fund. Kalau pakai Minsky bilang ini cuma sebentar. Untuk jangka panjang Anda akan tetap bertahan. Apa indikatornya? Karena indikatornya orang kaya makin kaya. Yang makin miskin. Dan stabilitas yang dicapai lewat kebijakan model yang dibangun oleh pemerintah. Lewat bond stabilization fund itu statusnya sementara. Tidak jangka panjang. Kenapa? Karena fundamentalnya tidak dikuat. Kenapa tidak kuat? Tadi moneternya bersandar keluar. Fiskalnya bersandar keluar. Sektor ini bersandar keluar. Begitu ceritanya. Oke, berarti Anda melihat bahwa Indonesia fundamentalnya belum siap untuk menghadapi perubahan dunia yang tadi Anda katakan akan mencoba untuk merubah bentuk. Ada seorang tokoh di Indonesia dari mulai jabatan menteri sampai kemudian jabatan Gubernur Bank Indonesia sampai jabatan wakil presiden. Pernah menyatakan fundamental ekonomi Indonesia kokoh. Saya bilang kokoh mimpi. Sama seperti sekarang, fundamental ekonomi Indonesia solid rapuh. Jadi artinya kalau dilihat kenapa rapuh? Karena bisa kita lihat nilai tukar kita itu dilepas ke pasar. Ketika Anda melepas ke pasar, pertanyaan besarnya menjadi kita hitung semuanya dalam bentuk dolar. Pertanyaan besarnya, sandaran dolar itu apa? Baik. Underlying, kalau pakai bahasa keuangan, underlying asetnya dolar itu apa? Dua jawabannya. Bagaimana Amerika menjadi pemimpin ekonomi dunia? Bagaimana Amerika berbasis kekuatan militernya menjadi pemimpin hegemoni. Tapi dua-duanya sekarang rontok. Jadi underlying asetnya itu yang saya sebut dengan, kalau pakai bahasa saya, ekonomi hayalan. Nah, moneternya juga begitu, hayalan juga. Nah, kalau Indonesia bersandar pada hayalan, ya Anda masuk dalam ekonomi hayalan yang nggak pernah kokoh. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Budiman dulu. Terkait dengan tadi mulai dari fundamental yang belum kokoh tadi ya dikatakan, atau tidak kokoh, belum kokoh ya. Fundamental, rapuh, fundamental yang belum, hingga tadi ekonomi khayalan. Pendapat Anda seperti apa? Ya, dulu sampai tahun 71, awalnya semua ekonomi, mata uang itu kan ada dijamin oleh namanya emas ya. Tapi emas ini tingkat portabilitas, tingkat transfer dan mobilisasinya untuk menjamin keuntungan sebagai penjamin mata uang itu kan susah ya. Dia butuh angkutan, dia butuh logistik, transportasi. Akhirnya tahun 71, Presiden Nixon kan menetapkan bahwa apa yang disebut Pak Profesor Isnaduddin tadi, hayalan. Bukan hayalan dalam mimpi. Jadi gini, kekuatan dolar itu adalah kesepakatan antara the President of the United States of America dengan Gubernur The Fed. Penjaminnya apa? Kekuatan hegemoni politik dan kekuatan militer, pangkalan militer di mana-mana. Dan itulah kemudian dipakai untuk menjadi penjamin bagi perjalanan semua mata uang lain. Ditopang juga dengan kerjasama dengan negara-negara Arab Saudi, petrodolar, ya ada minyak di situ. Apa yang terjadi? Ya sebenarnya betul, kekuatan dolar itu pada ludah. Kalau Pak Jawanya, orang Jawa bilang itu geninya Presiden Amerika dan Gubernur The Fed. Ludah apinya, kesepakatan. Aku butuh cetak uang sekian, aku berhutang pada The Fed. The Fed kemudian memberikan cetakan uang dolar dan kemudian didistribusikan. Nah, ada satu fenomena di ekonomi yang kita kurang baik mengungkap ini. Namanya the Cantillon Effect. The Cantillon. The Cantillon Effect. The Cantillon Effect. Efek Cantillon. Efek Cantillon adalah sebuah teori di mana uang dolar yang dicetak oleh The Fed itu punya beberapa distributor. Distributor satu, pemerintah Amerika. Kemudian distributor satu yang lain adalah Rockefeller, Berkeley, segala macam. Itu distributor satu. Uang di situ, uang dolar ketika diberikan ke distributor satu harganya murah.
kemudian didistribusikan lagi dolar itu ke bank-bank sentral negara-negara lain, itu distributor 2, distributor 3. Sampai ke bawah itu cabangnya 2. Untuk mendanai produktivitas, rakyat berkeringat menghasilkan barang, atau untuk leveraging, spekulasi. Nah, ketika sampai bawah harga dolar itu makin mahal. Ya, disinilah permainan ketika yield yang cepat didapatkan dari spekulasi. Ya, spekulasi dolar, mata uang segala macam, falas. Nah, sementara untuk berproduksi ini butuh waktu kan menghasilkan barang. Nah, inilah yang disebut bukan sekedar hayalan, tapi memang dolar ketika dia menjadi mata uang safe haven bagi mata uang yang lain, gantungannya itu memang satu pada kesepakatan antara Presiden Amerika Serikat sebagai distributor pertama dengan distributor nol namanya The Fed itu. Dan kemudian bagaimana menjualnya secara lebih mahal harganya sampai tingkat bawah. Nah, banyak kan ini tidak menjadi distribusi dalam bentuk produksi, tapi lebih pada spekulasi. Pasar mata uang, pendekatan ekonomi monetaris yang hari ini sangat fluktuatif, itulah sebenarnya gejolaknya tercermin dari situ. Kalau kita bangun fondasi ekonomi produktivitas rakyat, industri nasional, industri domestik, maka dolar akan bisa kita dapat sebagai sebuah reward hasil dari ekspor kita. Nah, ini dolar yang cakep nih, ini dolar yang sehat nih. Untuk ekspor kita? Ya, dolar yang kita dapat karena kita menjual hasil ekspor produktivitas kita. Dolar sehat nih. Ada lagi dolar besti nih, dolar yang baik. Dolar yang datang dalam bentuk foreign direct investment, jangka panjang, bikin pabrik, bikin pelabuhan, bikin apapun. Itu dolar yang baik tuh. Dolar yang mau betah dan kita satu memang menghargai produktivitas rakyat Indonesia. Dolar yang kita dapat hasil ekspor. Kemudian dolar yang datang dalam bentuk investasi. Itu dolar yang cakep tuh, 2 nih. Satu sehat, satu besti. Ada lagi dolar yang baper. Dolar yang baper itu selalu bereaksi kepada setiap kebijakan pemerintah yang contohnya Pak Prabowo ingin melakukan proses industrialisasi, ingin membangun produksi domestik, ingin mendorong produktivitas rakyat. Ini membuat orang berpikir, wah kira-kira ini jangan-jangan sebuah bentuk pemborosan. Pemerintah membuat investasi sosial, misalnya makan bergizi gratis. Pemerintah ingin membuat investasi sosial dalam bentuk sekolah rakyat. Ini tidak menghasilkan yield yang cepat. Wah kita nggak percaya nih, kita padahal ingin membuat yield yang cepat, hasil yang cepat, spekulasi dimainkan di situ. Ini dolar yang baperan nih. Ada lagi dolar playboy, ya. Dolar playboy itu mencari pasangan gonta-ganti mata uangnya. Dia bisa pindah kemana-mana, ya. Footloose investment, pindah kemana-mana ini dolar playboy. Nah, yang hari ini ngamuk adalah dolar baper dan dolar playboy. Yang ingin diambil oleh Pak Prabowo adalah dolar besti dan dolar yang sehat, yang hasil dari ekspor itu, dengan cara meningkatkan produktivitas rakyat. Nah, satu itu. Kedua, tadi dikatakan bahwa memang sekarang penopang dolar itu apa sih? Ya, kalau kita lihat mata uang Amerika, in God we trust, ya. In God we trust. God itu bukan not necessarily harus diartikan Tuhan. God itu gun, oil, and dollar. Ya, God itu gun, senjata, oil itu minyak, dolar. Dan 3 ini, unholy trinity inilah, trinitas yang tidak suci inilah, sebenarnya menopang tadi hayalan tadi itu. Itulah yang kemudian mengancam, itulah yang kemudian bisa menculik presiden, itulah yang kemudian mengancam perang, segala macam. Ketika God-nya tersinggung, bukan Tuhan, gun, oil, and dollar-nya tersinggung, ngamuk. Hari ini Amerika Serikat kita tahu, Amerika Serikat itu kapok dengan globalisasi. Saya kira Trump sama seperti semua presiden di seluruh dunia, di setiap negara itu ada namanya straight jacket trilemma. Straight jacket trilemma itu kayak gini. Ada 3 parameter ini, kalau nggak salah yang ngomong Friedman atau Donny Rodrik, saya lupa. Satu negara itu tidak bisa punya 3-3-nya sekaligus. Dia harus pilih 2 atau dia harus korbankan 1. Demokrasi, kedaulatan, dan integrasi pada ekonomi global. Tidak ada satu negara pun yang bisa punya 3-3-nya. Trump memilih mempertahankan demokrasi di Amerika, memilih mempertahankan kedaulatannya, dan menarik diri dari integrasi ekonomi global. Kalau Uni Eropa memilih menjalankan demokrasinya, memilih integrasi global, tapi mengurangi kedaulatannya. China memilih meredam demokrasinya,
memilih menjaga kedaulatannya dan memilih integrasi global. Kalau Indonesia? Nah, ini menarik. Pak Prabowo saya melihat bukan mematikan demokrasi, tapi sudahlah, enough. Permainan demokrasi bukannya ideal, tapi jangan menuntut lebih lagi daripada demokrasi politik Indonesia. It's enough, more than enough. Saatnya sekarang Indonesia membangun kedaulatan dan tetap berintegrasi ekonomi global. Jangan menuntut, oke, kita belum sempurna demokrasinya pasti masih banyak catatan. Tapi kalau ada orang mengatakan harus lebih baik demokrasi, harus lebih baik openness, saya pikir Indonesia adalah negara yang paling individualistis di dunia dalam soal memilih pemimpin politik. Presiden Indonesia adalah orang yang paling dicintai oleh tiap individu di dunia. Amerika Serikat aja presidennya dipilih pada akhirnya oleh Electoral College. Di Indonesia masih one person one vote loh. Di Amerika Serikat aja nggak one person one vote. Ya. Artinya Indonesia adalah negara yang secara politik paling liberalis, paling individualis. Kok masih minta pada Indonesia untuk lebih demokratis lagi? Betul belum ideal. Betul masih ada penegak hukum yang harus kita benahi. Betul belum ada meritokrasi. Betul masih ada nepotisme. Ya kita perbaiki. Tapi menuntut lebih dan kemudian melupakan agenda kedaulatan ekonomi dan kemudian kita tidak ikut dalam integrasi global, itu juga salah. Maksud Anda masih kurang apresiasi terhadap effort pemerintah? Ya, reformasi 28 tahun ini belum ideal, tapi saya pikir level demokrasi politik kita udah PSD lah. Memang belum postdoc sih, tapi level kedaulatan ekonomi kita, level kesenjangan keadilan ekonomi kita masih SMP. Kita perbaiki itu, Pak Prabowo memperbaiki itu. Terakhir, apa yang terjadi hari ini sebenarnya pengulangan kejadian 100 tahun yang lalu. Kita amati 100 tahun yang lalu. Dulu ada pandemi Spanish flu. Ada perang negara-negara besar. Ada revolusi industri kedua yang dipicu oleh penemuan listrik. Ada delegitimasi terhadap Liga Bangsa-Bangsa. Hari ini ada pandemi COVID, ada revolusi industri keempat, ada delegitimasi terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada perang di antara negara-negara besar. Biasanya ketika dunia sudah ada 4 parameter atau 5 parameter itu datang bersamaan, itu tanda dunia akan memasuki krisis dan ide-ide radikal dan transformatif yang tak terduga bisa muncul. Dulu di negara-negara Asia muncul ide Republik Indonesia yang nggak pernah ada jejaknya di Nusantara. Ya, tiba-tiba anak-anak muda ngomong Republik Indonesia. Mereka nggak berpikir kalau Belanda pergi, kita bangkitkan lagi Demak atau Pagaruyung, kan nggak ya, Republik Indonesia. Nah, ketika semua sistem itu mengalami kolaps, kita nggak tahu. Teknologi memungkinkan itu juga untuk lahir, ya kan? Nah, dalam keadaan seperti Pak Prabowo, kembali ke basic. Kuatan kemandirian pangan ada energi. Karena pada akhirnya mau orang mau nyundul langit teknologinya, mau orang pakai nuklir, pada akhirnya semua orang butuh makan dan butuh listrik, butuh energi. Nah, Pak Prabowo ingin berarti menjaga intinya itu. Anda melihat bahwa Indonesia ini belum pada fase krisis ya? Saya kira bukan cuma Indonesia, semua negara ini sedang berdiri di atas panggung yang mulai mengalami likuifaksi. Pencairan, basis ekonominya, suprastruktur politiknya, suprastruktur budayanya, pendidikannya mengalami proses pencairan. Berarti Anda setuju tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nursi terkait dengan global sedang merubah bentuk? Dalam keadaan seperti itu, terlalu mereduksi kalau kita melihat bahwa Indonesia krisis hanya karena masalah nilai mata uang kita menurun dibandingkan dolar. Berarti rupiah menurun tidak ada masalah seharusnya? Dalam keadaan seperti bukan tidak ada masalah. Kita harus berpikir strategis. Kita harus mensiasati bagaimana pacu ekspor kita. Itu yang menyebabkan kesempatan. Ini kita katakanlah mencoba mencari celah di antara hambatan. Kita coba cari celah. Kita ambil keuntungan dari dolar agar dolar yang sehat dalam bentuk reward atas ekspor produktivitas kita itu kita dapat. Pak Nursi tadi mengatakan ada sejumlah kelemahan di struktural Indonesia, internal, kemudian juga ada eksternal. Itu warisan karena kita memang sekian lama menjadi pasien dari pendekatan monetaris, liberalisasi pasar, liberalisasi perdagangan yang menempatkan Indonesia dalam global supply chain, rantai pasok global kita adalah posisi untuk ekonominya tebang, gelondongan, jual, gali, mentahan, jual. Dalam rantai pasok kita selalu ditempatkan di situ. Dalam rantai pasok global. Nah sekarang kan ada revolusi rantai pasok baru. Apa itu namanya? Ada BRI, Belt Road Initiative.
ada rantai pasok Global South, ada rantai pasok BRICS, ada juga rantai pasok Shanghai Cooperation Organization yang ditopang oleh Fakta Keamanan Bersama di Asia Tengah, ya, Eurasia dengan China, ya. Ada jalur-jalur rantai pasok baru yang bertumbuh berkembang, yang dulu awal-awal tahun 90-an itu redup, hanya ada satu model, namanya model globalisasi neoliberal. Tetapi kita tahu bahwa ketika model itu berjalan, ketika orang Amerika Serikat mulai asik berspekulasi dengan dolar, melupakan aktivitas produksi, kemudian aktivitas produksi manufacturingnya mulai dipindahkanlah ke Taiwan, dipindahkanlah ke China, dipindahkanlah ke Jepang segala macam. Dan ketika kemudian China meningkatkan produktivitas, Amerika mengalami deindustrialisasi. Sekarang Amerika kaget sendiri. Protegiku, murid-muridku seperti China yang suruh bagian kerja tukang ternyata lebih produktif, sementara Amerika mengalami deindustrialisasi, kaget. Maka Amerika bilang, Taiwan, semikonduktornya pindahin dong ke sini, jangan cuma dipegang lu aja. Cina juga mulai gitu, ya, jangan ekspor lagi chip yang canggih, nanti China bisa niru dan Cina melampaui kita. Baik, berarti Amerika Serikat pun sekarang sudah sadar harus kembali kepada produktivitas. Baik, berarti intinya Pak Presiden sekarang sudah on track ya dalam stabilitas nasional ya? Ini on the track, hasilnya tidak cepat. Hasilnya pasti tidak cepat. Yang namanya pindah mazhab. Ini pindah agama ekonomi ini. Ini pindah agama ekonomi ini. Maksudnya mazhab dari mana sebelumnya? Mazhab monetaris ke mazhab fiskal. Mazhab neoklasik ke mazhab Keynesian. Mazhab spekulasi ke mazhab produktivitas. Pak Nursi, Anda setuju tidak ada perubahan mazhab itu tadi? Enggak. Kenapa? Gampang lihatnya. Pakai aja angka-angka Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi. Anda masih bersandar pada swasta berapa persen? Berdasarkan angka yang muncul dari Kementerian Ekonomi, Anda bersandar pada swasta 84%. 84%? Ya. Sisanya baru pada Danantara, baru dengan APBN. Yang pertama. Yang kedua, Anda masih main SBN. Anda masih main SLBI. Yang ketiga, Anda tidak sadar ketika hajat hidup orang banyak, masih Anda serahkan ke pihak luar, maka Anda sedang mengidap 7 I. I pertama, Anda bersedia diinvasi. I kedua, Anda bersedia diintervensi. I ketiga, Anda bersedia diinfiltrasi. I keempat, Anda bersedia diinterferensi. I kelima, Anda bersedia diindoktrinasi. I kelima yang sekarang baru terjadi sekarang ini, diintimidasi. FTSE menyatakan 4 keluar, 4 lagi keluar, intimidasi dengan segala macamnya. 6 ya. Yang ketujuh, Anda mengalami apa yang disebut dengan inflasi. Anda tahu hasilnya apa? Anda akan menghasilkan apa yang disebut dengan, balik lagi nih, karena Anda sesungguhnya menggunakan tesisnya Minsky, Anda akan terkena apa yang disebut dengan instability as stability. Ketidakstabilan adalah kestabilan. Stabilitas adalah ketidakstabilan. Kalau pakai istilah Krugman, abnormal yang berulang-ulang itu adalah normal. Normal yang berbasis abnormal adalah normal. Jadi menurut Anda separah apa inflasi ini akan terjadi di Indonesia? Belum selesai. Yang I berikutnya, dampak dari instability to stability tadi adalah, kita bisa lihat sebagai apa yang disebut dengan imfavorisme. Dampaknya Anda boleh mengukur bahwa yang namanya Gini rasio itu bergeser dari 3,82 menjadi 3,61. Kalau hitungannya 10, kalau hitungannya 1, 0,3. Kalau pakai hitungan 10, 3,81 ke 3,62. Tapi ada tetapinya, itu basisnya pengeluaran. Padahal kalau kita ngeliat lapangan, ini kita lihat lapangan ya, sektor menengah jatuh. Anda tahu nggak UMKM sekarang berapa NPL-nya? Berapa? 4,61. Mendekati ambang batas. Pada saat yang sama dia ditimpa dengan kenaikan BI rate 5,25. Apa dampaknya? UMKM makin kesulitan memperoleh pembiayaan. Di tengah mereka kesulitan pasar. Oke, nanti datanya kita sinkronkan ke Pak Lutfi ya setelah ini ya. Jangan dengan mereka, dengan penguasa. Ayo buka. Dengan penguasa, ayo. Jangan dengan mereka, tanggung. Dari semua I itu yang mana yang paling Anda khawatirkan? Saya kalau pakai saya karena saya sudah menulis, saya bilang ini bukan soal presiden. Ulang ya.
Ini bukan soal presiden. Baik. Ini bukan soal Purbaya yang saya banding-bandingin dengan Sri Mulyani. Saya ngebanding-bandingin antara Purbaya dengan Sri Mulyani apa bedanya gitu ya. Ini bukan soal Purbaya atau Sri Mulyani, bukan. Yang sekarang ini Purbaya dikritik-kritik oleh suatu lembaga penelitian dari satu fakultas tertentu gitu ya. Karena kebetulan menterinya bukan dari fakultas itu gitu. Contohnya begitu ya. Ketawa-tawa dia tahu maksudnya. Dia tahu itu maksudnya. Oke ya. Kalau gitu sekarang persoalannya soal apa? Yang presiden bilang. Apa yang dibilang? Ini persoalan sistem. Ihsanuddin Nursi bilang ini bukan hanya sistem. Ini ada persoalan sistem. Ini ada persoalan kebijakan regulasi. Ini ada persoalan standarisasi. Ini ada persoalan akuntabilitas. Dan pengaturan lebih lanjut posisinya. Yang terakhir adalah persoalan reputasi dan kredibilitas. Kalau orang-orang itu tidak dalam jejaring internasional, tidak masuk dalam hitungan reputasi dan kredibilitas asing, maka Purbaya yang menolak, kata kunci. Oke, baik, kita akan bahas itu selengkapnya Pak Nursi. Usai jeda pemirsa, tetaplah di Rakyat Bersuara.